Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Fahri Rosyadi dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video tentang sosialisasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Mari kita berbicara tentang COVID-19 di Indonesia. Protokol kesehatan yang digalakkan, kemudian juga pentingnya vaksinasi. Kita mulai dari COVID. Apa sih itu COVID-19 dan kenapa COVID-19 ini bisa menjadi hal yang penting untuk kita ketahui? Dilansir dari website kumparan.com, COVID-19 adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh novel coronavirus atau virus corona jenis baru. COVID-19 singkatan dari corona atau co, virus atau V, disease atau D, yaitu penyakit, yang ditemukan pada tahun 2019. Virus ini menginfeksi paru-paru. Tingkat kegawatan penyakit COVID-19 sangat bervariasi. Kebanyakan orang positif corona mengalami gejala sedang, yaitu demam, kelelahan, nyeri pada tubuh, batuk kering, hidung tersumbat, sampai diare, dan juga gejala ringan. Sementara itu, 1 dari 6 orang positif corona mengalami gejala berat seperti kesulitan bernafas, lansia, dan orang dengan penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan diabetes memiliki potensi bahaya yang lebih besar ketika terpapar virus corona. Berikut adalah video yang saya dapatkan dari Nagita Channel tentang proses awal COVID menjangkit tubuh kita. Bisa lihat hari pertama, pasien mengalami demam dengan suhu tinggi. Tubuh juga mengalami kelelahan, lemas, dan nyeri otot. Sampai hari kelima, pasien mengalami sesak dan kesulitan dalam bernafas. Biasanya mereka di usia lanjut atau punya penyakit sebelumnya. Sampai hari ke-7, beberapa pasien akan masuk ke rumah sakit. Kemudian hari ke-8, kondisi pasien akan mengalami kondisi yang parah. Hari ke-8, pasien akan dibawa ke ICU. Mereka mengalami gangguan pada bagian perut dan kehilangan nafsu makan. Bagian kecil pasien akan meninggal, yakni 2%. Kemudian hari ke-17, setelah menjalani perawatan selama kurang lebih 2,5 minggu, pasien akan membaik dan bisa keluar dari rumah sakit. Dari penjelasan saya tadi tentang apa itu COVID-19 dan gejalanya, dari mulai ringan, sedang, dan berat, kita juga perlu mengetahui tentang cara menghindari atau bahkan mencegah COVID-19 ini agar tidak menjangkit tubuh kita dan semakin menyebar luas. Satu hal yang kini sedang digalakkan dengan nyata oleh pemerintah Indonesia adalah protokol kesehatan. Nah, apa sih protokol kesehatan itu dan macam kegunaannya untuk kita lakukan apa saja sih? Mari kita bahas. Mengutip dari website halodoc.com, di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M? Untuk membantu pencegahan penularan virus corona, ya akan saya jelaskan. Protokol kesehatan yang pertama yaitu 1. Mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung, saat batuk ataupun bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Protokol kesehatan yang kedua yaitu memakai masker. Seperti kita ketahui bersama bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk atau bicara.
Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita ataupun sebaliknya. Agar droplet kita tidak mengenai orang lain, karena kita tidak tahu kita atau lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virus. Terdapat 3 jenis masker yang disarankan kepada masyarakat agar dapat memutuskan penyebaran virus corona. Antara lain masker kain, masker bedah, dan satu lagi masker N95. Protokol kesehatan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak sangatlah penting untuk kita lakukan di masa pandemi seperti sekarang ini. Menjaga jarak dilakukan dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Protokol kesehatan yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia di atas 60 tahun dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Protokol kesehatan yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit apapun, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Mari kita terapkan protokol kesehatan 5M pada kegiatan sehari-hari kita agar bersama-sama kita dapat melawan musuh yang tidak terlihat ini. Jika kita tadi sudah membahas tentang protokol kesehatan 5M, maka tak lengkap rasanya bila tidak mengikut sertakan yang satu ini. Ya, vaksinasi. Saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus COVID ini. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Maka dari itu, mari semua kita vaksin dan jangan takut untuk divaksin. Jangan mudah terperdaya dengan hoax yang menyebar, khususnya di media sosial. Demikianlah tadi penyampaian dari saya tentang protokol kesehatan 5M dan juga pentingnya vaksinasi. Mari kita jaga tetap protokol kesehatan yang ada dan tetap jaga kesehatan kita di rumah maupun di luar rumah. Dan juga vaksin itu penting. Jangan takut untuk divaksin. Mari kita vaksin bersama agar pandemi ini cepat berlalu dan cepat kita hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.